Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan saya Agus Nur Rahmat di kanal YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan lanjutan dari video saya sebelumnya, pengantar cash flow analisis, dan pada video kali ini izinkan saya untuk sharing sedikit, berbagi tentang bagian dari cash flow analisis yang pertama, yaitu cash flow operasional atau operating cash flow. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa cash flow atau arus kas perusahaan itu merupakan darah bagi perusahaan. Nah, dapat saya tambahkan bahwa cash flow juga berarti sumber dari survive atau tidaknya perusahaan pada masa yang akan datang. Nah, sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa dengan arus kas yang cukup, dengan cash flow yang memadai, perusahaan bisa membiayai 3 aktivitas utama perusahaan, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan kupas mengenai cash flow atau arus kas dari aktivitas operasional. Kalau cash flow secara keseluruhan saya analogikan sebagai darah di dalam tubuh kita, maka arus kas operasional saya analogikan sebagai sumber dari likuiditas perusahaan. Apabila cash flow operasional memadai, maka perusahaan bisa membiayai aktivitas utamanya dalam menjalankan bisnis, sejak memproduksi ataupun menjual jasa sampai dengan operasional untuk menggaji karyawannya, memenuhi biaya-biaya operasionalnya yang lain. Nah, bagaimana cash flow operasional itu diperoleh? Nah, yang pertama, bahwa cash flow operasional sangat ditentukan, saya ulangi, sangat ditentukan dengan perolehan profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba dan atau keuntungan yang tinggi, maka memungkinkan bagi perusahaan untuk memiliki kecukupan cash flow untuk membiayai operasional. Secara mudah, kalau di dalam analisa neraca, kita katakan bahwa neraca itu adalah posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, maka cash flow adalah perubahan posisi keuangan, di mana di dalam neraca posisi keuangan itu sama diwakili oleh notasi atau formula aset perusahaan, kekayaan perusahaan sama dengan hutang perusahaan ditambah dengan modal perusahaan. Maka di dalam cash flow, perubahan posisi keuangan itulah yang mengenerate arus kas perusahaan. Jadi perubahan aset yang dibiayai oleh perubahan hutang atau external financing dan perubahan modal. Di dalam perubahan modal atau ekuitas termasuk adalah perolehan laba atau profit perusahaan. Ya. Cash flow operasional diperoleh dari nomor 1, laba bersih perusahaan, earning after tax. Ya. Yang kedua, diperoleh dari pengembalian biaya-biaya non tunai. Apa itu biaya non tunai? Misalnya biaya depresiasi aset tetap atau penyusutan aset tetap. Yang kedua, biaya amortisasi aset tidak berwujud, ya, biaya amortisasi
amortisasi tidak berwujud. Ya. Kedua komponen itu, laba bersih setelah pajak dijumlahkan dengan depresiasi dan amortisasi, biaya non tunai yang tidak keluar secara cash dari kantong perusahaan atau out of pocket cost, biaya yang tidak keluar dari kantong perusahaan, hanya dicatat, ya, tapi secara real tidak dikeluarkan, ya, dari kas perusahaan, itu dikembalikan, ya. Jadi laba bersih setelah pajak ditambah dengan depresiasi dan amortisasi itu merupakan dana kotor yang diperoleh dari operasional perusahaan atau gross operating fund generated, ya, dana kotor yang diperoleh dari perusahaan. Untuk menjadi arus kas bersih yang diperoleh dari operasional perusahaan, maka dana kotor yang diperoleh dari operasional perusahaan tadi ditambahkan dengan perubahan modal kerja. Apa itu modal kerja? Di dalam neraca modal kerja dicerminkan di dalam aktiva lancar dan hutang lancar. Oleh karena itu, setiap perubahan aktiva lancar, setiap perubahan hutang lancar dijumlahkan, itu merupakan perubahan modal kerja. Nah, perubahan itu bisa dalam dua kelompok. Yang pertama, kenaikan aktiva. Kenaikan aktiva, misalnya piutang naik, persediaan naik, biaya dibayar di muka naik. Kenaikan aktiva lancar atau aset lancar merupakan cash out bagi perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan. Sebaliknya, apabila aktiva lancar turun, merupakan cash in atau arus kas masuk yang diperoleh dari operasional perusahaan. Contohnya, persediaan turun, berarti ada penjualan persediaan, diperolehlah kas atas penjualan persediaan tersebut. Kemudian piutang turun, berarti ada collection dari account receivable atau piutang dagang yang mengakibatkan kas perusahaan naik. Demikian sebaliknya di sisi kewajiban atau liabilitas lancar, perubahan dari liabilitas lancar itu merupakan cash in atau cash out dari operasional perusahaan. Kalau aktiva lancar tadi naik merupakan cash out, maka hutang lancar atau liabilitas lancar ketika naik atau meningkat akan diterjemahkan sebagai sumber kas perusahaan atau cash in atau arus kas masuk, ya. Saya ulangi. Ketika di aset lancar terjadi kenaikan, merupakan pengeluaran kas perusahaan untuk membiayai modal kerja, maka di liabilitas tidak lancar, kenaikannya berarti sumber kas masuk perusahaan. Contohnya, ya, misalnya kenaikan hutang usaha atau account payable atau hutang dagang, ya, yang diperoleh dari supplier. Ketika hutang dagang terjadi kenaikan, maka berarti ada sumber pembiayaan yang diperoleh dari supplier untuk perusahaan. Berarti cash in, ya. Dan sebaliknya, ya, apabila terjadi penurunan liabilitas lancar, maka akan diterjemahkan sebagai arus kas keluar dari perusahaan untuk membiayai penurunan kewajiban atau hutang. Contohnya, apabila hutang dagang turun, maka ada arus kas perusahaan yang keluar untuk membayar hutang dagang kepada supplier. Kenaikan penurunan aktiva lancar ditambah dengan kenaikan dan penurunan hutang lancar atau liabilitas lancar
Keduanya ketika akan dijumlahkan akan mengakibatkan kenaikan maupun penurunan modal kerja. Kenaikan modal kerja berarti diterjemahkan sebagai arus kas keluar dari perusahaan atau cash out yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai kenaikan modal kerja. Demikian sebaliknya, apabila terjadi penurunan modal kerja, maka akan terjadi aliran dana masuk ke dalam kas perusahaan yang diperoleh dari menurunnya modal kerja. Nah, tadi laba bersih perusahaan atau earning after tax ditambah dengan depresiasi dan amortisasi akan diperoleh gross operating fund generated, dana kotor yang diperoleh dari operasional perusahaan. Kemudian gross operating fund generated atau dana kotor yang diperoleh dari operasi perusahaan ditambahkan dengan perubahan modal kerja akan diperoleh arus kas bersih yang diperoleh dari operasional perusahaan. Ya. Apabila laba perusahaan ditambah depresiasi dan amortisasi, laba bersih, ya, laba bersih perusahaan earning after tax ditambah depresiasi dan amortisasi, jumlahnya lebih besar daripada kenaikan modal kerja, maka arus kas yang diperoleh dari operasional bersih akan positif. Demikian sebaliknya, apabila laba bersih setelah pajak ditambahkan dengan depresiasi dan amortisasi lebih kecil dari kenaikan modal kerja perusahaan, maka arus kas yang diperoleh dari operasional perusahaan akan negatif, atau dalam bahasa lain dikatakan sebagai defisit cash flow dari aktivitas operasional perusahaan. Nah, tugas manajemen adalah menjaga agar aktivitas operasional perusahaan mendatangkan cash flow yang positif. Ya. Tugas dari manajemen perusahaan adalah mendatangkan cash flow operasional yang positif. Mengapa demikian? Karena cash flow operasional merupakan penentu bagi survive tidaknya going concern-nya perusahaan pada masa depan. Apabila operating cash flow-nya positif, maka dikatakan likuiditas perusahaan cukup baik. Kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap para pemilik dana dalam jangka pendek akan dapat dipenuhi dengan baik. Dan apabila operating cash flow-nya positif, maka akan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat melakukan pertumbuhan atau ekspansi bisnis yang baik untuk membiayai investasi barang-barang modalnya. Demikian sebaliknya, apabila operating cash flow perusahaan negatif, maka kemungkinan perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban dalam jangka pendek atau likuiditas perusahaan akan menjadi terganggu. Dan kegiatan-kegiatan investasi atau ekspansi bisnisnya kemungkinan tidak bisa dibiayai dengan baik dari sumber dana internal perusahaan. Ya. Oleh karena itu, manajemen bertugas untuk menjaga agar likuiditas perusahaan menjadi baik,
operating cash flow-nya memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, bahkan untuk membiayai kegiatan investasi. Lebih jauh lagi kalau kita ingat ada 3 aktivitas utama perusahaan, aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Maka dengan operating cash flow yang positif, memungkinkan perusahaan untuk mampu memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan dalam jangka panjang. Apa itu kewajiban dalam jangka panjang? Hutang bank dalam jangka panjang. Aktivitas pendanaan, ya, memenuhi kewajiban membayar dividen kepada shareholder, ya. Oleh karena itu, dapat saya katakan sebagai penutup dari video pada kesempatan kali ini, operating cash flow atau cash flow dari aktivitas operasional perusahaan merupakan penentu survive tidaknya perusahaan pada masa depan. Dan manajemen bertugas untuk menjaga agar perusahaan mampu mengenerate operating cash flow dengan baik. Ya, demikian sesi kali ini, operating cash flow analysis, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masih kemungkinan akan bertemu dengan 2 sesi pembahasan berikutnya, adalah sesi investing cash flow atau cash flow dari aktivitas investasi, dan yang terakhir adalah financing cash flow, arus kas atau cash flow dari aktivitas pembiayaan atau pendanaan atau financing cash flow. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kanal saya berikutnya untuk membahas kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.